Jodoh itu memang misteri. Jodoh itu milik sepenuhnya Yang Maha Kuasa, itu benar adanya. Mulanya hanya sekedar iseng, nyatanya berakhir di pelaminan. Tapi bukan itu yang akan aku kisahkan, melainkan langkah dan liku untuk mendapatkan pasangan. Nah, bagaimana kisah serunya? Yuk simak sampai akhir ceritanya. Selamat menyimak, semoga terhibur. Namaku Ferdinand, umur 25 tahun. Sudah punya pacar, tapi umurnya sudah 38 tahun. Janda, Jan 4 kaya. Kenapa aku suka wanita yang sudah berumur? Ya, tentu karena kaya itu. Namanya Raisa. Kami kenal juga tanpa sengaja. Suatu saat aku iseng buka sebuah fanpage di medsos. Kumpulan janda, kesepian. Aku masih ingat story yang diposting, begini. Nasib janda, tiap malam sendirian. Lagi nyari yang serius mas. Karena ada link WA-nya langsung saja aku sapa. Dia respon. Ternyata rumahnya ada di kota sebelah, 2 jam perjalanan naik motor dari rumahku. Kami mulai chattingan, ngobrolin apa saja, sampai dia tahu kalau aku masih muda. Sebenarnya pernah ada tanda-tanda mau mundur. Mungkin ia merasa kalau aku hanya mau main-main saja. Tapi aku terus pepet dia dengan kata-kata. Untungnya aku cukup pandai merangkai kata. Ya, udah. Kita temenan aja dulu, itu katanya. Aku menyanggupi. Lagian itu juga tujuan utamaku. Gak mungkin aku mau diajak serius. Nikah bagiku belum terlintas di angan. Masih jauh, karena abis kuliah aku belum ada kerjaan yang pas dengan backgroundku. Genap 5 hari komunikasi di chat WA, tiba-tiba dia ngajak ketemuan. Tentu saja aku turuti, tapi aku pakai strategi. Gak asal berangkat, aku pura-pura bingung, gak punya motor. Aku sekedar ingin tahu gimana responnya kalau aku ini cowok miskin. Zaman sekarang ada cowok gak punya motor, itu kan sudah termasuk rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Rupanya responnya masih positif. Raisa nyaranin aku naik bus. Nanti mau dijemput di terminal. Dari situ aku sudah bisa nebak, Raisa bukan janda matre. Dan singkat cerita, waktu yang telah kami sepakati tiba. Aku sudah sampai di terminal di kotanya. Tapi aku disuruh nunggu. Dia datang terlambat. Katanya jalan macet. Mungkin 20 menit kemudian ia telepon. Mendadak dadaku bergemuruh. Entah kenapa aku merasa gak pede. Padahal sejak dari kemarin aku sudah persiapkan mental. Halo mbak, sapaku di telepon. Aku sudah sampai. Kamu di mana? Aku di depan terminal. Di sebelah tulisan, Lia, aku sudah lihat, katanya di sana. Lah, kamu sebelah mana? Tanyaku sembari kelingak-kelinguk. Asem, ternyata kamu benar-benar masih berondong, katanya keluar dari tema. Kesannya seperti kecewa, kayak gitu kan. Lah, terus gimana? Apa gak jadi ketemu dan kamu membiarkan aku pulang lagi tanpa melihatmu? Ujarku dengan nada kecewa. Sebenarnya dari dulu aku sudah janji sama diri sendiri. Gak akan mau sama berondong. Tapi karena kamu berondong cakep, apa boleh buat? Jadi, tanyaku memastikan. Aku ada di mobil yang ada di sebelah gerbang masuk terminal, katanya menyerobot omonganku. Sekonyong-konyong pandanganku mengarah ke sana. Loh, bukannya mobil warna putih metalik itu sudah sejak tadi di situ? Tanyaku heran sendiri di hati. Rupanya Raisa bener-bener janda kaya.
Itu kesan pertama saat ketemu. Dan hebatnya, dia sama sekali gak pernah membicarakan pekerjaannya selama ngobrol di chat. Sumpah, aku sendiri kaget. Ternyata dia seorang dosen. Bukan dosen biasa, tapi juga menjabat sebagai dekan di sebuah PTS yang ada di kotanya. Sebenarnya tadi bukan macet di jalan, tapi masih ada urusan di kampus. Itu aku ketahui setelah dia mau mampir ke kampus lagi. Aku jadi sungkan sekali. Selain cantik, Raisa sangat berwibawa. Selain itu, aku ini belum lama lulus kuliah, jadi aura kampus masih terasa sekali. Perasaan ketika menghadap dekan masih kuat. Aku berpikir, Raisa ini memang telah salah sasaran. Bukan cowok macam aku yang dicari. Dia keblondrok dapat aku. Kok, kamu beda, katanya setelah mobil keluar dari area kampusnya. Beda gimana? Aku malah tanya. Kalau chattingan ramai sekali. Kok, ini diam terus? Bukankah diam bisa menghanyutkan? Timpalku, sengaja membuka candaan biar suasana mencair. Tapi aku gak mungkin bisa hanyut kok. Karena bisa berenang. Sahutku, gak bisa. Lah, terus, BB-ku cuma 54, gak bakal hanyut. Aku merenges. Gak bisa nerusin guyonannya. Sudah makan? Imbuhnya bertanya. Sudah, semalam. Asem ya. Hahaha, tawaku pecah. Tanpa minta persetujuanku, Raisa membelokkan mobil ke sebuah rumah makan. Suasana sudah gak kaku lagi. Dia menggandeng tanganku saat melintas masuk. Setelah order makanan, kami memilih meja yang ada di pojok depan ruangan. Duduk berhadapan. Saat itulah aku merasa grogi. Raisa menatapku terus, tanpa ngomong. Aku mencoba melawan tatapannya. Tapi baru semenit lebih sedikit sudah gak kuat. Dan kataku, kamu kenapa sih? Aku berani sebut dia, kamu, itu permintaannya tadi. Ini bukan pertemuan pejabat, jadi gak perlu formal-formalan. Aku tuh, lagi cari calon suami yang serius. Tapi dapatnya malah anak kecil. Apa bisa langsung diajak nikah? Nikah? Enggak ah, gitu kan jawabku. Kenapa gak mau? Aku mengerutkan bulu alis. Maksudnya gak mau nolak. Asem ya. Wakakak, tawanya meledak. Tapi hanya sesaat. Kembali menatapku. Serius. Lantas katanya. Tapi aku pengen juga nyobain. Nyobain. Lagi-lagi alisku mengkerut. Nyobain berondong. Wakakak, sahutnya diakhiri suara tawa. Kalau gak enak, tanyaku, sambil cengar-cengir. Ya, tak balikinlah. Asem. Hahaha, ketawa lagi. Tapi cepat dihentikan. Pesanan datang. Kami pun mulai menyantap. Entar malam nginap di rumah ya. Katanya membuka omongan lagi setelah mengakhiri makan. Nginap, Lia. Kenapa? Lah terus anakmu. Gitu kan tanyaku. Emang kenapa sama anakku? Tapi awas kalau kamu jatuh cinta sama anakku. Wahaha, tawaku ngakak. Kok malah ketawa? Tanya Raisa, sembari menatapku heran. Emang umur anakmu berapa? Tanyaku. 15 tahun. Masak aku jatuh cinta sama anak kecil? Gitu kan kataku. Lah, apa bedanya aku sama kamu? Kilahnya. Mendengar itu aku seperti skakmat. Benar juga. Umur anaknya sama umurku selisih 10 tahun, sedang umurku sama Raisa selisih 12 tahun. Ah, tapi tetap beda. Aku gak mungkin pacaran sama anak 15 tahun. Itu prinsip. Oke,
Entar malam aku nginap di rumahmu, kataku. Serius nih? Seriuslah, tapi aman kan? Tanyaku begitu. Asal kamu manut aku pasti aman. Maksudnya, aku melongo. Ya, ya. Raisa gak jadi ngomong. Seperti ragu. Kenapa? Tanyaku, penasaran. Apa kamu pernah, maaf, berhubungan? Maksudnya bercinta? Ya, jujur sudah. Wasem. Kirain masih ting-ting. Tapi baru beberapa kali saja. Masih bisa dihitung pakai jari, ralatku, karena aku melihat ada gurat kecewa di matanya. Ya sama aja kan. Mau sekali atau 100 kali tetap sudah gak ting-ting, kayak gitu kan timpalnya. Emang kenapa kalau sudah gak ting-ting? Tanyaku lagi. Ya, gak apa-apa. Yang pasti kamu sudah bikin aku jatuh cinta. Tinggal satu lagi tugasmu. Apa tuh? Bikin aku bahagia. Entar malam. Mendengar itu aku hanya merenges. Tapi di hati ngomong gini. Kalau tugas itu mah, sudah pasti aku jalankan dengan baik dan telaten. Ditanggung kamu pasti klengeyer, gitu kan kata batinku. Malam pun sudah datang. Kukira aku langsung diajak ke rumahnya. Ternyata enggak. Aku disuruh nunggu di suatu tempat. Nanti dijemput setelah anaknya tidur. Haduh. Tapi gak masalah. Demi dapat makan yang lezat, sampai kapanpun akan aku tunggu, hehehe, gitu kan girangku. Sekitar jam 9 malam aku sudah dijemput. Kata Raisa, anaknya diajak keluar temannya. Asyik, girangku di hati. Aku makin penasaran setelah kami sudah di kamarnya. Raisa orangnya romantis. Gak mau to the point. Dia ngajak ngobrol dulu layaknya orang pacaran di taman. Dia bersandar di diriku. Sementara aku bersandar di kepala ranjang. Penasaran kenapa? Timpalnya. Kamu bukan hanya cantik, tapi juga seorang pejabat di kampus. Kenapa cari jodoh dari tampak semacam aku? Gitu kan tanyaku. Aku cuma iseng-iseng berhadiah saja. Siapa tahu dapat yang cocok. Ternyata dapatnya. Selaku, aku sudah merasa cocok sama kamu, begitu katanya. Aku tertegun. Merasa gak percaya. Katanya aku masih kecil, ujarku. Lia tapi aku suka kamu. Kalau gak suka mana mungkin aku ajak masuk ke kamarku. Asal kamu tahu, belum ada orang lain yang masuk ke sini loh. Mendengar itu aku merasa tersanjung. Seketika aku mulai beraksi. Ternyata Raisa mulai merengek seperti gak tahan. Tiba-tiba dia bergerak dan membalikkan badan. Setelahnya, aku mulai menjalankan tugas, mencari kesibukan. Ingin membuat wanita itu merasa bahagia tiada taraf, dan aku juga bisa senang. Usai melewati putaran pertama, ternyata dia menangis. Sebuah ekspresi kebahagiaan. Dan hal itu yang bikin aku gak bisa nolak, ketika paginya dia meminta seminggu nginap di situ. Aku yang masih pengangguran dikasih kerjaan setiap malam dan hidupku ditanggung. Kayak gitu kan enaknya. Sebagai gantinya dia transfer sejumlah uang ke rekeningku sangat fantastis. Terlalu banyak bagi seorang lajang sepertiku. Raisa sendiri kelihatan bingung. Niat nyari jodoh malah dapatnya aku, yang baru bisa diajak main-main. Tapi main-main dulu gak apa-apa. Dan aku akan ikuti permainan ini, kayak gitu kan ucapnya usai melepas hasratnya untuk yang kesekian kalinya. Artinya suatu saat aku akan kamu tendang setelah dapat jodoh yang sesuai. Tanyaku, kalau kamu sudah bisa diajak serius,
ngapain cari jodoh lagi, timpalnya bikin hatiku bungah. Kamu gak malu punya aku? Tanyaku begitu. Kenapa harus malu? Justru aku bangga, bisa dapat anak muda yang istimewa macam kamu. Istimewa? Tanyaku bingung. Iyalah, sudah ganteng, juga bisa bikin aku kelewat bahagia, begitu sanjungnya kan. Makasih sayang, kataku seraya mendekapnya. Raisa hanya tersenyum manis. Lalu dengan gerakan pelan dan pasti, kembali dia merapatkan diri. Seperti ia gak pernah lelah, apalagi bosan, terus mengulang-ulang seperti menghafal lirik lagu, sampai akhirnya seminggu pula aku menghafalnya. Di Sabtu malam, sebagai hari terakhirku nginap di rumahnya, aku benar diservis paling istimewa. Sekitar jam 8 malam, aku diajak muter-muter keliling kota. Rasanya aku bagai anak kecil yang dimanja, dipenuhi semua permintaannya. Ia bilang, sebagai malam pisah kenang, aku ingin memberimu hadiah. Katakan apa yang kamu inginkan. Begitu kan pintanya. Tapi aku gak manfaatin momen itu. Aku tak ingin menjadi beban dalam hidupnya. Aku hanya ingin satu saja, boleh? Begitu kan tanyaku agak malu-malu. Tentu saja boleh. Katakan saja mumpung kita masih ada di area pusat perbelanjaan. Jawabnya tanpa keraguan. Aku hanya minta, kita minum jamu bersama, jamu paling komplit untuk menjaga stamina malam ini. Begitu saja pintaku yang disambut senyum vitalitas, senyum yang menggambarkan serunya kesibukan malam ini. Pada akhirnya, aku hanya butuh waktu 3 bulan untuk benar-benar bisa menguasai jiwa dan raga Raisa, karena akhirnya ia pun halim, dan minta agar aku segera menikahinya. Untungnya, 2 minggu sebelum hari pernikahan, aku dinyatakan diterima sebagai karyawan di Biro Jasa Konstruksi, sebagaimana sesuai bidang jurusanku di Teknik Sipil. Selesai.